abstraksi dan algoritma. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, karena kita mengujinya ke sana sesuai dengan permintaannya ya. Nah, sekarang ada enggak di webnya itu tujuan pembelajarannya apa di situ? Muncul enggak? Muncul enggak? Karena di web biasanya ada. Ada enggak di situ tujuannya? Nah, Kalau di website masih belum mencantumkan kalau tujuan dari oke, nanti nanti revisi lah saja ya, revisi, dia, Mas. tambahkan tujuannya. Tujuannya supaya lebih terarah pembelajarannya. Kemudian tadi pastikan bahwa urutan dari berpikir komposisional itu pas ya, muncul di Ya, Pak. medianya. Baik, nanti direvisi, diperbaiki. Ya, Sekiranya Pak. demikian ya. Terima kasih Pak Restu ya. Silakan tutup. Oke, berikutnya siapa yang berkenan? Silakan. Ayo, yang membuat medianya. Jadi sekali lagi kembali saya ingatkan untuk memperhatikan baik-baik komponen dari lembar validasinya agar menjadi saran validator. Saran validator betul-betul mengarah kepada itu. Komponen kalau PBL ya PBL-nya didetailkan, kalau custom thinking didetailkan. Jadi betul-betul mengarah ke sana, jangan gelondong. Sehingga masukannya baik. Kan tidak mungkin 4 komponen tadi seperti yang dipilih Pak Restu tadi, 4 komponen itu mungkin kalau dipilih langsung nilainya sama 4 misalnya. Padahal mungkin lain di detailnya tidak seperti itu. Baiknya mungkin akan baiknya itu alangkah baiknya kalau itu per poin-poin sehingga validator itu bisa mencermati per poin itu. Jadi kita paksa validator untuk mengarahkan kita apakah sudah sesuai dengan kepersonal thinking atau tidak. Nanti itu kalau tidak seperti itu akan bisa kena nanti ketika pian ujian hasil misalnya kok tidak ada ini, kok lepas misalnya, sedangkan itu yang dicari. Itu yang harus. Jadi dari awal desain instrumennya berdasarnya diperbaiki. Silakan berikutnya siapa yang berkenan? Si banyak ini. Bagaimana siapa yang berkenan? Belum, Pak. Siapa ini? Aktif. Fitri, Pak. Oh, silakan Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin memaparkan laporan perkembangan media dengan judul Modul Ajar Termokimia Pendekatan PJBL Berbantuan Padlet untuk Meningkatkan Literasi Perubahan Iklim Peserta Didik. Langsung saja untuk latar belakang pengembangan media ini diawali dengan implementasi dari kurikulum Merdeka itu diantaranya tergantung pada penggunaan media yang dapat meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran dari peserta didik. Dalam hal ini, media pembelajaran yang dikembangkan yaitu berupa modul ajar yang berbantuan Padlet, di mana ini akan memfasilitasi baik dari materi, media teks grafis maupun refleksi dari peserta didik pada saat pembelajaran. Kombinasi pendekatan dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi, di mana ini pembelajaran pendekatannya menggunakan PJBL. Diharapkan nanti dari aktivitas proyek itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mempelajari isu ilmiah, khususnya adalah perubahan iklim. Adapun untuk tujuan dari pengembangan media, yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep
termokimia dengan pendekatan PJBL tadi, kemudian meningkatkan literasi perubahan iklim siswa, di mana dalam proyeknya nanti akan menuntut peserta didik mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang solusi terhadap dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh reaksi kimia, misalnya adanya peningkatan emisi karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap dampak lingkungan. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang menarik serta mengevaluasi pemberian umpan balik melalui refleksi tadi. Dalam tahapan pengembangan, kenapa jadi merah? Mohon maaf. Perbesar tampilannya, Bu Fitri. Ini agak kecil ini. Bisa 1 page saja. Oke. Dalam tahapan pengembangannya, pengembangan media modul ajar termokimia PJBL berbantuan Padlet ini, yang pertama adalah menggunakan tadi model 4D, yaitu yang pertama tahapannya define, di mana dilakukan dulu observasi awal pada sebelumnya itu terkait dengan persepsi peserta didik dan guru terhadap perubahan iklim dalam pembelajaran. Dari hasil ini diidentifikasi bahwa kalau persepsi guru itu tergolong baik, tetapi dalam penerapan konsep perubahan iklimnya masih belum dilakukan secara mendalam. Kemudian untuk peserta didik itu persepsinya tergolong sedang, sehingga di sini perlu dilakukan juga analisis kurikulum dan cakupan materi. Yang pertama adalah analisis pendahuluan, yaitu cakupan materi. Jadi kalau berdasarkan capaiannya adalah memahami dan menjelaskan aspek energi dan menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian. Kemudian analisis kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Di sini nah, di kebutuhannya itu adalah tadi karena masih belum banyak tadi peserta didik yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konsep perubahan iklim, sehingga dikembangkan media modul ajar termokimia dengan pendekatan PJBL tadi dengan berbantuan Padlet. Jadi beberapa sumber belajar dan aktivitas pada modul itu dapat diakses melalui QR Code yang dihubungkan dengan media Padlet yang memerlukan akses komputer atau laptop. Dalam media Padlet ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada web, kemudian ada beberapa video, dan ada kuis aktivitas. Kemudian, nah ini terkait dengan yang observasi awal tadi. Ini terkait dengan materinya. Jadi peserta didik itu secara umum memiliki kesadaran perubahan iklim, kaitannya dengan integrasi materinya, yaitu peran reaksi kimia dan transformasi energi di atmosfer yang masih dangkal. Kemudian analisis berikutnya adalah terkait karakteristik peserta didik, yaitu di sini menunjukkan bahwa peserta didik itu belum di sini terdapat beberapa miskonsepsi umum, yaitu terkait dengan antara aktivitas, penggunaan energi, dan dampak lingkungannya. Kemudian tujuan pembelajaran, di sini ada 3 elemen: pemahaman, kemudian ada keterampilan proses, dan aksinya nanti berupa proyek. Dipercepat sedikit Pak Fitri hasilnya coba. Prosesnya, Kemudian proses pengembangannya dipercepat sedikit. tahap desainnya, di sini tahap desain berupa desain awal berupa modul ajar tadi dengan instrumen berupa kevaliditas dan angkat kepraktisan, atau langsung saja ulang. Ini kaitannya dengan pendekatan alokasi waktunya. Kemudian ada beberapa rancangan pertemuannya, di mana dirancang jadi 5 pertemuan dengan detail pendahuluan kegiatan inti dan seterusnya. Kemudian ada rancangan penilaiannya juga di sana. Jadi untuk subjek uji coba ini dilaksanakan untuk kelas 11 kemarin pada uji kelompok kecil, 8 peserta didik.
pelaksanaannya kemarin dari tanggal 9 sampai 11 Desember. Kemudian teknik pengumpulan datanya, teknik analisis itu menghitungnya dengan rumus ICANN. Kemudian untuk validasi itu kelayakan modul dan penilaian terhadap kebenaran konsep pada modul ajar dengan ketentuan ada 2 pilihan. Untuk hasil dan pembahasan yaitu deskripsi dan tampilan modul secara umum terdiri atas bagian pendahuluan, pengantar, hubungan termodinamika dengan isu perubahan iklim, kemudian ada tujuan pembelajaran juga, kemudian materi, dan di bagian belakang itu ada aktivitas untuk proyeknya. Kemudian ada format media pendukung. Ini bisa nanti diubah menjadi e-book atau flipbook, tapi yang kemarin disampaikan ke siswa itu masih dalam bentuk PDF-nya, PDF offline-nya. Berdasarkan hasil uji coba validasi, yaitu dengan 3 validator, maka dibagi menjadi 5 aspek, yaitu aspek kelayakan modul ajar, materi ajar, kesesuaian bahan ajar dengan sintak PJBL, kebenaran konsep dan pada bahan ajar, dan ketampilan keseluruhan modul. Berdasarkan skor perhitungan, diketahui kriteria validitasnya tinggi. Terdapat beberapa saran dan komentar juga dari 3 validator, di antaranya yang paling banyak itu adalah keterkaitan dengan font dari beberapa bab dan subbab, kemudian beberapa penulisan dan bagian orientasi masalah yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Kemudian untuk hasil dari validasi ini kemudian menjadi draft 1 yang digunakan untuk uji coba terbatas kelompok kecil. Untuk uji coba kelompok kecil, yaitu uji kepraktisan modul, itu berada pada kategori sangat praktis, di mana menghasilkan presentasi sebesar 85,79 yang diujikan pada 8 peserta didik dengan aspek uraian materi pada modul, aspek kemenarikan, kemudahan penggunaan, dan manfaat modul. Kemudian juga ada beberapa saran dari responden pengguna, yaitu peserta didik. Di antaranya adalah ada beberapa link yang ketika diklik itu langsung masuk ke tab baru supaya PDF yang menjadi acuan belajar tidak terganggu. Kemudian ada beberapa saran juga, di antaranya menyertakan keterangan pada rumus dan persamaan pada materi ajar. Dan siswa kemarin juga menyarankan ada perlu diberi highlight pada bagian-bagian rangkuman, rumus, dan seterusnya. Kemudian juga ada bagian Padletnya, link Padletnya yang error. Nah, itu diperbaiki. Ini saran-saran dari beberapa siswa. Kemudian karena juga ada yang di bagian awal tadi ada siswa itu menyarankan juga mengaktifkan sound, jadi mereka senang kalau ada sound agar pembelajarannya lebih interaktif. Ada saran juga fun fact yang boleh ditambahkan, kemudian saran lagi seperti menambahkan jawaban dan pembahasan pada beberapa pertanyaan pemantik. Ada juga saran dari fitur-fitur Ayo Berlatih, itu mereka menginginkan ada jawabannya. Jadi secara umum berdasarkan masukan dan komentar responden, dalam hal ini adalah pengguna peserta didik, maka dari beberapa aspek yang diuji itu perlu ada perbaikan dan revisi. Mungkin itu saja terkait simpulannya. Mungkin tadi berdasarkan validitasnya, maka dikategorikan tadi validannya tinggi dan menunjukkan perlunya ada perbaikan dari beberapa fitur, dan modul pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria praktis dengan presentasi sebesar 85,75%. Demikian, Pak. Coba medianya, Mak. Medianya mana? Medianya mana?
Kelihatan, Pak? Masih laporan ini, masih laporan yang terlihat. Belum stop. Di stop dulu laporannya. Jadi kemarin saran dari siswa itu karena yang dikasihkannya itu adalah berupa file PDF. Kemudian ketika diklik link misalnya, bentar, rada lama dikit. Misalnya Oh iya, iya, oke, oke. seperti Sekarang ini. suara Bapak jelas ya? Iya. Nah, maka eh Ini Padletnya di mana? Padletnya di mana? Padletnya di mana? Bu Fitri, Padlet Padletnya ada di mana? Padletnya itu ada di ininya Pak, di modulnya itu Pak. Sebentar, aduh. Kenapa ini? Bentar. Nah, ini Padletnya tadi. Jadi ketika dibuka link itu eh dia itu kan ada halaman baru tapi tidak berada di samping dari file PDF-nya yang modul tadi. Jadi ketika back kembali ke PDF-nya tadi, kembali ke halaman awal. Jadi itu cukup tidak apa ya, menyusahkan gitu. Jadi kayaknya perlu pengaturan hyperlink-nya. Hmm. Ini Padletnya sebagai apa ini? Padlet-nya itu Interaktif. dari mana tadi? Apa keluarnya lah. Ini Padlet-nya Padletnya itu sebagai apa di sini? eh, ada beberapa aktivitas di sana Pak. Ada juga bahan materi tambahan misalnya kayak di sini kan proyeknya membuat biopool nanti peserta didik. Nah di situ ada Hmm. beberapa bahan-bahan yang bisa diakses juga. Kita ulun bukakan Padletnya dulu lah Pak, izin. Iya, ini bukan Padlet ini Canvas site ini. Sebentar. Saya Nah, jadi Padletnya itu Pak. Ya, Padletnya untuk apa posisinya ini sebenarnya ini? Di dalamnya ada beberapa video, Pak. Kemudian ada beberapa eh, aktivitas juga, misalnya berlatih critical thinking, tapi ini masih ada yang belum ditambahkan, Pak. Kemudian juga posisinya di sini dia sebagai eh, portofolio perkembangan pengumpulan aktivitas PJBL. Oke, oke. Oke, sip, kalau begitu. Nah, sekarang gini. eh kita sudah dengar ya dari Bu Fitri ini Padletnya untuk apa. Cuma ini saya mau cari tahu sebenarnya. Ini kan di judulnya itu pakai Padlet juga ya. Berbantuan Padlet. Nah, lagi-lagi sama kalau kita mau ada yang khusus seperti itu, fungsinya itu Padlet itu tertuang di lembar validasi sehingga validator itu menguji Padlet itu benar atau tidak dalam media ini. Karena itu di judul pian ada apa berbantuan Padlet. Nah, Padlet itu perannya sebagai apa? Nah, ada enggak di situ fungsionalitas Padlet itu di dalam lembar validasi pian? Ada enggak fungsionalitas Padlet itu di situ? Yang ada adalah PPL-nya. Padletnya enggak ya? Iya, Coba, nah PL, itu. Pak. Hmm. Sehingga pertanggungjawaban judulnya enak. Sehingga Padlet ini terukur juga bahwa ini memang komponen terintegrasi langsung di modulnya. Ya. Karena pian mereka dengan berbantuan Padlet. Jadi fungsionalnya ada di lembar validasi itu ada sebenarnya fungsi dari Padlet ini tertuang. Validator bisa cek apakah validator nanti mencek Padlet ini atau tidak, Bu Fitri. Divalidasi tidak maunya nih Padlet ini. Terusnya divalidasi bagian dalam modul itu kan. Modulnya saja, Pak. Jadi modulnya kan ada link, jadi tapi tidak tertuang secara rinci, Pak. Iya, tapi coba lah judul pion itu. Kekuatan judulnya adalah Padlet juga kan. Berbantuan Padlet, maka seharusnya itu ada. Itu ada. Jangan sampai lepas. Sekali lagi kita ingatkan seperti itu. Jadi supaya validasinya itu baik hasilnya.
Jadi benar. Jadi ini yuk disimak, dicek, nanti nilainya dimasukkan. Jadi ketika kita klaim media kita bahwa ini memang sesuai dengan keinginan judul kita berbantuan Padlet, bukan sebagai contoh saja, tapi memang bagian dari judul. Itu yang pertama. Kemudian tadi di laporan itu ada kategori validnya sangat tinggi atau tinggi misalnya, saya lupa tadi ya. Nah, kriterianya itu dari mana? Di bab 3 enggak ada, coba kita cek. Di laporan PN tidak ada. Tidak ada ya. Nanti laporannya perbaiki. Coba, iya Kak, saya salah lihat terlewat Kak atau bagaimana Bu Fitri? Itu di halaman berapa? Di halaman 31 di uji hasil uji coba itu ada kira modul itu 0,93 tinggi. Kelaikan materi ajar 0,93 tinggi. Kategori tinggi ini di mana kita ambil ini? Enggak ada di bab 3 pian ya. Bab 2 pian tidak ada. Tidak Berdasarkan ada. icon Pak, tapi kayaknya belum menambahkan itunya. Nah ya, Makanya ya. simpulan laporan pian itu dari mana itu ya? Nah, itu tidak ada. Jadi, oke lah pakai icon. Ini kenapa semua pakai icon semua juga? Pares juga pakai icon ini. Jarang orang pakai icon. Baru, ya, saya saja pakai icon tahun 2002. 2002 tidak salah kalau itu. 2 tahun lalu. Ini kenapa pakai icon semua lagi? Kenapa pakai icon, Bu Fitri? Nah, Kemarin disarankan pas sempro itu disarankan pakai icon Pak untuk menghitung apa? validitas. Oh iya, tapi kan iya, kan banyak saja. Cuma kenapa pakai icon itu yang harus ditahu. Tidak apa-apa, benar saja pakai icon. Nah, tapi yang tidak tahu ya, kenapa pakai icon. Oke. Itu di laporannya diperbaiki ya, diperbaiki tadi tidak ada kriterianya, itu diperjelas kriterianya pengambilan kesimpulan dari proyeknya. Kemudian tadi sama dengan lembar sama dengan Pak Aris itu tadi untuk validasinya diperhatikan baik-baik. Sekali lagi lembar validasinya itu diperhatikan baik-baik sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan draftnya umum validasinya. Seperti ini kan ada di judul Padlet, maka saya kejar tadi Padletnya di mana di lembar validasinya. Apakah divalidasi atau tidak? Nah, kalau kita lihat laporannya tadi, judulnya apa laporannya tadi itu? Nah, modul ayat sama kirimnya pendekatan PBL berbantuan Padlet untuk meningkatkan literasi perubahan iklim. PBL-nya ada jelas, tapi atau literasi perubahan iklim kan ini materinya kan jelas saja, tapi Padlet ini yang sepertinya lepas ya. Nah, nanti diperbaiki. Jadi kedepannya kalau terkait dengan medianya, ya, nanti diperbaiki media untuk tesisnya diperbaiki instrumen validasinya supaya jelas. Oke, sekira cukup untuk Bu Fitri. Terima kasih sudah Terima memaparkan. kasih Pak sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada yang mau atau kita cukupkan dulu hari ini? Silakan kalau masih ada. Masih ada waktu ini. Masih bisa 1 orang sepertinya. Ini masih banyak ini. Ayo, silakan. Silakan. Ya mau tak mau nanti juga naik. Tampil juga kan. Menunda juga. Siapa? Izin saya Bapak. Oh, silakan. Iya. Tapi minta bantuan Pak Restu karena laptop saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan media teknologi pembelajaran saya. Jadi silakan. Nah, di mana saat ini isu lingkungan menjadi perhatian global yang banyak dibahas. Kerusakan lingkungan terjadi akibat beberapa faktor. Nah, di mana kita faktor guru sebagai pendidik diharapkan mampu menginformasikan dan menyadarkan bahwa pemahaman tentang lingkungan harus menjadi dasar dari sikap untuk dapat memecahkan masalah-masalah lingkungan tersebut. Silakan. Nah, tujuan pengembangan ini untuk menganalisis media pembelajaran Flip Classroom berbasis microset, nah, untuk materi pemanasan global dan meningkatkan literasi lingkungannya, di mana di sini akan menguji kepraktisannya maupun keefektifannya. Metode pengembangan yang digunakan, saya menggunakan 4D, di mana yaitu
pendefinisian, perancangan, dan pengembangan maupun penyebarannya. Nah, di sini uji coba kelompok kecil sudah dengan validitas 3 orang validator, yaitu ada Andi, Kasaidatun, dan Kaneli, maupun kepraktisannya ada 8 orang peserta didik yang dipilih secara acak. Nah, di hasil diskusi di sini, Microset merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi masa kini sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di mana Microset adalah web kecil, website atau homepage yang memberikan informasi selengkap-lengkapnya untuk mewakili ke seluruh kegiatan pembelajaran maupun untuk kegiatan kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, cara penggunaan microset di sini Bapak Ibu yang di sini juga bisa langsung mengaksesnya, di mana dibuka di SID /tem pemanasan global fase E. Nah, di situ terdapat fitur yang bisa diklik untuk peserta didik dan melihatkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Ya, dari soal pengetahuan dasar untuk mengetahui asesmen pendahuluan, kemudian capaian pembelajarannya, model pembelajaran, materi pembelajaran, maupun video pembelajaran, serta pengumpulan soal maupun pengumpulan tugas akhir berupa poster yang nanti akan dibuat oleh peserta didik. Nah, di bagian bawah, saat kita mengklik laman di microset ini, Itu demonya sebentar kalau jelaskan demonya. Yang dicapai saja, yang dikerjakan saja terkait dengan validasi dan sebagainya, atau pengembangannya. Kalau demo seperti itu, klik-klik dan sebagainya, itu sebentar kami jelaskan. ke bawah, Pak, langsung ke hasil berarti. Nah, dari hasil uji coba validitas di sini dapat dilihat dari 3 validator tadi pada penentuan interval diperoleh 0,69 dan interval 3,82 yang mengungkapkan bahwa media pembelajaran microset itu telah dikatakan valid berdasarkan tabel berikut. Kemudian untuk uji coba kepraktisannya, ini dari 8 peserta didik dikembangkan sebuah angket respon dari 17 pertanyaan, itu ada 9 pertanyaan positif dan 8 pertanyaan negatif. Di mana dari peserta didik itu ada 3 orang yang masih mengungkapkan bahwa berkategori cukup praktis dan 5 yang sudah berkategori praktis dengan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 6,91, di mana dari kategori kepraktisan ini masih dianggap praktis. Untuk media diskusi dari angket respon tersebut, saya buatkan kritik maupun sarannya sehingga bisa mengembangkan media atau perbaikan daripada media tersebut. Di mana hasil kritik dari para peserta didik, sarannya adalah media pembelajaran yang berbasis microset tadi dapat lebih mudah dipahami dengan dibuatkan panduan penggunaan microsetnya, agar pembelajar lebih terperinci dan mendalam sehingga menggunakan penggunaan microset dapat ditingkatkan dalam proses pembelajarannya. Mungkin bisa buka microsetnya, Kak, atau medianya yang telah dikembangkan. Ini adalah desain pembuatan microset yang telah fitur-fitur tersebut bisa diklik, di mana siswa nanti langsung diarahkan ya bisa, Kak, coba diklik untuk misalnya soal pengetahuan dan keluar soalnya, nanti anak-anak bisa mengirimkan jawaban tersebut berupa foto di link di SID yang sebelumnya, Kak. Kembali ke laman di pengumpulan soal pengetahuan dasar. Siswa tersebut telah mengerjakan ataupun belum mengerjakan dan dapat diakses dimanapun maupun kapanpun juga.
Mungkin sekian presentasi atau laporan dari saya, Pak. Saya kembalikan. Coba medianya kembali, perlihatkan kembali medianya. Coba materinya, di mana materi? Terkait dengan STEM-nya di mana? Nah, di sini materi pembelajaran Kak, bisa diklik materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran di sini masih belum saya ya, masukkan STEM-nya karena masih belum ada kesempatan untuk memperbaiki di mana letak STEM-nya nanti dimasukkan. Seperti itu, Pak. Jadi di sini masih capaian secara umum dulu. Masih belum direvisi lagi untuk STEM-nya. Sempatlah diperbaiki sesuai dengan laporannya ini untuk STEM-nya. Di revisi medianya. Ini belum ada STEM-nya. Coba lihat di laporannya itu. Ini Iya. Microsoft bermacam STEM pada materi pemerasan global. Ini Iya, Pak. Ini kan STEM. medianya sebenarnya untuk tesis, jadi sehingga masih berjalan seiring berjalannya waktu, maka STEM-nya itu masih belum terbuat di dalam materi tersebut, Pak. Iya, kalau tesis itu kan mintanya sampai selesai satu bab, yang dimintakan satu subbab paling tidak kan? Iya. Itu ya. Nah, sekarang coba lihat di mana literasi lingkungannya. Bagian Literasi lingkungannya di mana? untuk ini materi ini masih banyak belum dilakukan revisi, Pak. Jadi masih kemarin saat konsul dengan Pak Arif baru ditambahkan untuk literasi lingkungannya, sehingga pas pembuatan media ini langsung saya buatkan literasi lingkungannya, tapi masih belum ada di dalam materi. Iya, rencananya mau diterapkan di mana literasi lingkungan? Nanti di materi pembelajaran saya buatkan untuk literasi lingkungannya, Pak. Laporan. Ini harus disesuaikan dengan latar belakang pengembangan medianya ya. Jadi nanti diperbaiki beberapa kecatatan ini. Mau Siap, STEM-nya, mau juga terkait dengan literasi. literasi lingkungannya, karena itu menjadi latar belakang pengembangan medianya tadi. Jadi itu harus ada, jangan sampai nggak ada. Secara desainnya, ini kan desainnya oke. Desainnya sudah berdasarkan web misalnya, sudah ada interaktivitasnya. Nah, yang persoalannya adalah memenuhi komponen dasar-dasar pedagogi yang menjadi tagihan itu, apakah STEM-nya atau justru tujuannya efektivitasnya seperti literasi lingkungannya juga harus ada. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, Iya, Pak Renaldi. ini masukannya. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Salah kita sama besok pukul 10 ya. Bersiap 3-4 orang lagi untuk besok. Berapa orang lagi yang belum ini? Masih banyak ini sepertinya. Ada siapa? Saya belum. Kenapa? Bu Desi belum. Bu Diva belum. Bu Bunga belum. Bu Lida. Bu Marlina. Besok, Pak. Siapa yang besok? Mau besok? Belum besok. Pak Niko juga belum. Ini banyak ini. Masih banyak yang belum. Bisa-bisa keburu cuti lebaran. Ya lebaran cukup. Cuti akhir Nataru kita nih. Ini kan belum selesai jadinya. Nah, cuti Nataru sudah orang kita belum libur-libur juga. Baik, mudah besok kita masuk pukul 10 ya. Insya Allah. Mudah dapat 4 orang lagi supaya kita bisa segera selesaikan. Oke. Baik, terima kasih sudah berhadir pada kesempatan sore hari ini. Besok dipersiapkan semua. Kalau bisa buat PPT lebih bagus lagi supaya lebih cepat kita mengamati dibanding laporannya di PPT yang dipresentasikan. Walaupun PPT ini tidak dinilai, tapi paling tidak kita bisa cepat membaca, lebih cepat membaca dibanding membaca laporan yang ditampilkan di layar kita. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Sekali lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Makasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Alif ya. Pak. Abah lah ya. Nah,